bilang Yesus cinta mahasiswa. Sama-sama bilang Yesus cinta saya. Sama-sama bilang Yesus cinta kamu. Sama-sama bilang Yesus cinta kita semua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, saya akan kirimkan 2 slide terakhir untuk multimedia di grup produksi saya taruh. Teman-teman tolong tampilkan, nanti kita akan tampilkan di akhir slide. Saya itu belajar selalu berusaha mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk dia sampaikan kepada orang-orang yang dia kasihi. Jadi setiap tahun saya berdoa kalau ada pesan yang Tuhan mau bagi, saya perlu sensitif dan saya perlu peka untuk mempersiapkan yang terbaik supaya pesan itu bisa disampaikan. Kalau teman-teman hadir di home dan bertumbuh di sini, kamu tahu bahwa tahun lalu Tuhan bicara buat kita bahwa Tuhan mau bicara untuk anak-anak Papua, teman-teman kita dari Papua. Itu sebabnya tahun lalu kita buat Yesus Cinta Papua. Saya nggak tahu orangnya akan datang dari mana, tapi karena saya tahu Tuhan mau bicara buat orang Papua, jadi saya bilang tolong buat acara di bulan November penutup home. Jadi kalau teman-teman sekedar informasi, ini home terakhir kita, boleh kasih tepuk tangan untuk tahun ini. Home Sat Night terakhir untuk tahun ini dan ditutup dengan KKR Yesus Cinta Mahasiswa. Jadi tahun lalu saya bilang tolong bantu supaya persiapkan, ada pesan Tuhan buat teman-teman Papua dan luar biasanya segera teman-teman pengurus panitia mempersiapkan acaranya. Dan tahun lalu kita bisa melayani hampir 100 anak Papua di ruangan ini. Kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah, malaikat bingung. Nah, tahun ini saya berdoa Tuhan, pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ada yang bilang ayo kita buat untuk Indonesia Timur kah? Kenapa tidak ada Yesus Cinta Toraja, Yesus Cinta Mamasa? Ya nanti sebentar kita berdoa. Tapi kayaknya saya merasa tahun ini, bulan ini khususnya, ada pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan buat mahasiswa. Kata mahasiswa begitu bergetar di hati saya. Dan jangankan untuk menyampaikan firman ini, saya tadi salami kalian masuk persatu, kemudian saya masuk ke ruangan ini, saya baru naik ke mimbar ini, saya betul-betul merasakan ada suasana yang begitu hangat. Melihat kalian mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam daerah, bermacam kampus, bermacam jurusan mata kuliah, duduk di tempat ini ingin mendengarkan pesan Tuhan itu membuat hati saya begitu hangat. Dan saya percaya malam ini Tuhan akan bicara buat kita, katakan amin. Saya selalu bilang sama teman-teman, kita gak akan pernah tahu kepada siapa Tuhan bicara dan siapa yang Tuhan kirim untuk mendengarkan dia. Ada banyak orang yang bisa hadir di ruangan ini. Tapi kalau kamu yang ada di kursimu sekarang, itu artinya memang untuk kamu acara ini dan pesan ini dibuat. Makanya tahun ini kita mau bicara tentang Yesus Cinta Mahasiswa. Karena saya percaya mahasiswa juga ada di hati Tuhan. Masa-masa kuliah itu adalah masa-masa yang mungkin diidam-idamkan banyak orang. Ada banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa kuliah. Itu artinya kalau setiap kita hari ini dimanapun kampus kita, sekalipun kamu tidak suka, sekalipun bukan itu yang kamu rindukan atau yang kamu cita-citakan. Tapi kalau Tuhan izinkan kamu sampai di masa-masa kuliahmu, berarti ada rencana Tuhan yang besar buat kamu, katakan amin. Dan saya percaya itu sebuah anugerah yang Tuhan izinkan supaya kamu bisa menikmati masa-masa perkuliahan ini. Kenapa saya harus bicara untuk mahasiswa? Karena saya tahu semakin hari dunia berganti, kemajuan teknologi, kemajuan banyak hal membuat tantangan semakin sulit. Begitu juga yang dialami oleh mahasiswa. Yang semester baru boleh lambaikan tangannya? Anak maba. Oh, om di belakang jangan kumismu tertawa itu. Yang maba boleh angkat tangannya. Kasih tepuk tangan buat mahasiswa-mahasiswa baru kita. Yang tingkat 2 angkat tangannya. Kasih tepuk tangan buat tingkat 2. Yang tingkat 3. Yang tingkat akhir yang sudah jarang mandi gara-gara skripsi angkat tangannya. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya, siapapun kamu yang hadir hari ini, pesan Tuhan ini buat kamu. Nah, saya menemukan bahwa ternyata tantangan di dunia perkuliahan pun juga semakin tidak mudah. Dulu mungkin zaman saya kuliah, saya udah mengalami banyak sekali tantangan. Wah, itu kalau kita ketemu orang yang menjengkelkan di kampus, kakak kelas yang ada itu yang paling merasa dirinya cantik. Yang tidak ada lebih cantik dari dia di muka bumi ini.
Dia tidak bisa lihat orang rambutnya pirang sedikit. Yang tertawa pengalaman, yang diam-diam pelaku utama. Belum lagi yang kakak tingkat yang kerjanya suruh-suruh terus. Kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Belum lagi hadapi dosen yang menjengkelkannya, bukan main Tuhan, kenapa bisa iblis mengajar di kampus? Banyak sekali tantangan. Belum lagi kalau kita kuliah, kita mengalami keterbatasan, baik secara kesehatan ataupun secara finansial. Kita sudah jauh-jauh berangkat pergi kuliah, sampai di kotanya orang sakit. Sedihnya itu. Sudah usahakan bisa kuliah, orang tua sudah mulai jual sapi, kambing, kemoceng. Semua dijual supaya kita bisa kuliah. Sampai di sini mereka cuma pikir bagaimana masuk, dia tidak pikir bagaimana hidup. Jadi hampir setiap hari berusaha hemat, ke kampus jalan kaki, di Unhas, rumahnya di CPI, wah jauh juga. Belum lagi ada hal-hal yang di luar prediksi. Kita lagi setengah mati kerja tugas akhir di kampus, tiba-tiba orang tua sakit di kampung. Tiba-tiba orang tua ribut, adik hilang kabar. Ada banyak hal yang menjadi tantangan kita dalam masa-masa perkuliahan. Itu sebabnya saya percaya bahkan masa-masa kuliah kita penting bagi Tuhan. Fase-fase kamu sedang menjalankan pendidikanmu ini, Tuhan perhatikan luar biasa. Saya tunjukkan pada kita ya, saya tidak buat kamu takut-takut, tapi semoga kamu bisa relate dengan apa yang saya mau bagikan. Saya coba cari survei yang membuktikan bahwa tantangan kuliah semakin tidak mudah. Dan ternyata saya cukup kaget melihatnya. Tekanan tinggi mahasiswa tidak sedikit membuat tekanan itu menjadi beban yang membuat banyak mahasiswa-mahasiswi mengalami stres, anxiety dan sebagainya. Tingkat stres akademik di Universitas Udayana, saya sengaja ambil yang di luar-luar supaya yang di sini semua aman, karena muka-muka kalian muka-muka bahagia saya lihat. Semoga yang di Makassar tidak lebih buruk dari yang di luar. Penelitian mencatat bahwa gambaran tingkat tuntutan stres akademik di Universitas Udayana, mahasiswa baru khususnya, oh haleluya mahasiswa baru, menemukan bahwa dari 84 orang yang diwawancarai, responder, 70% dari 84 orang itu mengalami stres akademik sedang. Apa itu stres akademik? Stres akademik itu adalah beban berat pikiran, perasaan yang dialami karena menempuh pendidikan akademik. Dari 84 ini 70%, 70,2 mengalami stres sedang, 28,6% mengalami stres akademik tinggi. Ini cuma 84. Kalau kampusmu 840 kali 10 dia. Faktor penyebab stresnya apa? Banyak, konflik sesama perantau, sesama mahasiswa, tekanan eksternal, perubahan, pemaksaan. Ada banyak orang yang mungkin belum siap untuk mengambil keputusan merantau, tinggal sendiri. Dulu kalau di rumah semua serba ada. Gojek tidak berguna di rumah. Kalau Gojek mesti pesan. Kalau di rumah tinggal minta. Nasi, ikan, ayam. Semua tersedia. Tapi di Makassar, boro-boro ayam. Tulang ikan pun juga syukur. Di Aceh, mahasiswa timur, saya ambil yang jauh-jauh supaya di sini tidak tersinggung. Penelitian mencatat gambaran stres akademik pada mahasiswa Indonesia bagian timur Provinsi Aceh. 180 mahasiswa yang disurvei menunjukkan, perhatikan, 72,8% mahasiswa mengalami stres akademik sedang. Dan 12% diantaranya masuk dalam kategori tinggi. Ini mencerminkan bahwa mayoritas mahasiswa merasakan tuntutan akademik yang cukup signifikan. Next slide. Sekali lagi saya tidak menakut-nakuti kita, hanya untuk menunjukkan jangan-jangan, oh stres kapai selama ini.
Kasih tau kiri kanan, pantasan jelek mukamu dari tadi. Stres kok Pak. Mahasiswa kedokteran dan perawat. Di home banyak perawat ini. Kasih tepuk tangan untuk perawat-perawat kita. Tolong jangan sebarang suntik. Di Fakultas Kedokteran dan Keperawatan, program S1 menemukan mayoritas responder mengalami stres akademik tingkat sedang. Berdasarkan yang tak terbaca itu. Karena beban akademik klinis cukup tinggi, mahasiswa jurusan kesehatan lebih rentan stres. Coba puk-puk semua mahasiswa kesehatan di samping kiri kanan kamu. Bilang semangat ya Besti. Yang terakhir, analisis stres dan kecemasan mental. Nah, ini secara umum. Penelitian lain, analisis stres, kecemasan, dan strategi penanggulangan menemukan bahwa di antara sampel mahasiswa, perhatikan baik, mayoritas, jadi ini mayoritas bukan hanya satu atau sebagian kecil, mayoritas mengalami tingkat stres tinggi. 55% lebih banyak yang stres tinggi daripada mereka yang stres sedang. Dalam penelitian deteksi dini prevalensi gangguan kesehatan mental 227 mahasiswa yang disurvei, sekitar 29% mengalami kecemasan tinggi dan 25% mengalami depresi yang lebih berat. Jadi apa yang saya bagi ini cuma menjadi gambaran bahwa ternyata memang masa perkuliahan bukan masa yang mudah. Setidaknya ada penghiburan buat kamu. Kalau hari ini kamu rasa berat sekali apa yang saya alami. Masih ada anak-anak kampus Universitas Udayana dan sebagainya juga yang mengalami apa yang sama. Ini kabar baik buat kita, kasih tau kiri kanan. Ternyata bukan kamu saja yang mengalami. Kasih tau kiri kanan, bilang, saya juga mengalami. Terus bilang begini, kelihatan kok. Jadi sebagian besar kita pasti mengalami tekanan yang sama. Entah begadang lah, makan Indomie lah, Sarimilla, Sakuramilla, sampai ada yang tahu Power Me. Ayo tebak-tebakan 10 merek mie dapatkan baju kaos home. Nanti tolong dibantu ya. Yang menang berarti memang pemakan mie sekali, kasihan. Pulang bawa beras nanti. Nah, waktu saya siapkan materi ini saya dengar ternyata ada banyak tekanan di masa-masa kuliah kita. Lalu apa yang kita perlu lakukan? Saya ingat kisah tentang Musa. Next slide. Ini dia tadi. Ada kabar baik. Dalam semua tekanan yang kamu alami, saya percaya ada hati Tuhan buat kamu. Amin. Itu sebabnya ada pesan Tuhan yang ingin kamu dengarkan hari ini. Tuhan ingin kamu dengarkan hari ini. Saya mau cerita tentang Musa. Jadi Musa itu Tuhan panggil untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi ternyata dalam proses perjalanannya, ini menarik loh. Tidak semua orang tahu. Musa itu mengalami banyak fase-fase dalam kehidupannya. Kalau kamu tahu, Musa itu berangkat dari seorang putra Mesir. Ingat ya, dia terapung di sungai, diangkat sama ratu, kemudian diangkat jadi putra Mesir. Itu artinya, ini anak putra mahkota, tinggal di istana. Putra Mesir itu pangeran. Dia punya kehidupan yang begitu nyaman. Dia bisa minta apa saja karena semua fasilitas milik dia. Putra Mesir. Tapi kalau kita tahu, ternyata setelah dia jadi putra Mesir, Tuhan tidak bawa izinkan dia hanya sampai situ. Tuhan izinkan dia melakukan pelanggaran, dia bunuh orang Mesir. Kemudian karena dia bunuh orang Mesir, dia dicari-cari orang Mesir. Apa yang terjadi? Dia lari ke Median. Nanti ketemu mertuanya di situ. Di Median ketemu Yitro. Apa yang Musa lakukan di Yitro? Tahukah kamu bahwa di sana dia menjadi seorang penjaga ternak? Karena mertuanya Yitro itu seorang penjaga ternak. Bayangkan dari seorang putra Mesir kabur lari pergi meninggalkan kotanya, daerahnya, jadi apa? Jadi seorang penjaga ternak. Apa namanya sekarang? Gembala sapi lah, kambing kah, hedung apalah itu. Itu jomplang sekali. Nah, waktu saya coba pelajari, saya tunjukkan pada kita next slide. Ini fase-fase yang dialami oleh Musa. Ternyata semuanya genap. Musa itu di Mesir 40 tahun. 40 tahun dia jadi putra Mesir. Semua fasilitas dia nikmati begitu luar biasa.
Tapi Tuhan izinkan dia melakukan kesalahan. Dan karena kesalahan itu, Tuhan bawa dia keluar dari Mesir, lalu Tuhan bawa dia sampai ke Median. Tempat di mana dia diizinkan untuk mengerjakan hal yang paling rendah. Pada saat itu gembala, itu adalah status yang paling rendah. Kalangan menengah ke bawah. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan Musa ada di situ. Selama berapa lama? 40 tahun juga. Jadi 40 tahun di Mesir jadi putra mahkota, 40 tahun jadi gembala ternak di Median. Tapi dari Musa saya belajar begini. Ternyata semua fase hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tidak pernah ada yang kebetulan. Tidak pernah karena iseng. Tidak pernah karena bercanda. Kalau kita merenungkan, ternyata sekarang kita mengerti kenapa Tuhan izinkan Musa ada di 40 tahun jadi gembala domba di Median. Karena Tuhan sedang mempersiapkan Musa untuk jadi gembala yang jauh lebih besar, memimpin 40 tahun bangsa Israel. Setelah Musa lulus dari Median, barulah Tuhan bawa dia untuk mengerjakan 40 tahun karya Tuhan untuk bangsa Israel di Mesir. Teman-teman bisa lihat fase-fasenya. Tuhan izinkan Musa ada di 40 tahun masa kenyamanan. 40 tahun di Median. Saya nggak tahu, kalau mungkin di Mesir dia makan steak. Kalau di Median mungkin hilang kalnya, steak. Mungkin dia cuma makan makanan yang belum tentu dia suka. Semua kenyamanan hilang begitu saja dalam waktu sekejap. Tapi ternyata selama 40 tahun ini Tuhan tidak iseng sama Musa. Tuhan mempersiapkan Musa karena Tuhan tahu, Musa, kamu harus belajar mengembalakan domba. Karena aku akan pakai kamu untuk mengembalakan kawan yang lebih besar, yaitu bangsa Israel. Sehingga dengarkan baik, waktu Musa berhasil menjadi gembala bangsa Israel di padang gurun. Semua itu kenapa? Karena dia Tuhan izinkan belajar selama 40 tahun menjadi gembala di Median. Apa itu? Lihat ya. Jadi semua fase-fase kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan. 40 tahun masa Musa di Median, itu masa yang penting buat Musa. Nah, saya merenungkan begini. Jangan-jangan kita hari ini dalam masa-masa perkuliahan kita sedang ada di masa 40 tahun Musa di Median. Dulu di Mesir Musa begitu nyaman, begitu enak, semua terlengkapi, fasilitas dilengkapi. Di Median, aduh, semua serba ada terbatas, maka dia justru kerja buat orang, buat makan. Penuh dengan kekurangan. Waduh, kalau di Mesir mungkin parfumnya wangi-wangi. Waduh, kalau di Median parfumnya tai sapi. Mungkin hari ini ya, kalau kamu renungkan, waduh saya dulu waktu di rumah, waduh serba nyaman, kasurku enak sekali. Orang tuaku betul-betul cukupi semua kebutuhanku. Kayaknya lebih enak di kampung. Nah sekarang kenapa saya kuliah begitu berat saya rasa. Ada banyak keterbatasan. Kadang belum bisa sampai akhir bulan habis uangku. Udah tahu lagi apa dipakai beli beras. Terpaksa minta mami sama tetangga. Kenapa di tempat kuliahku banyak sekali masalah, tekanan. Kenapa itu menjengkelkan sekali ke dosenku. Kenapa itu orang jengkel sekali sama saya, banyaknya musuhnya. Ada banyak hal yang gak nyaman kamu alami selama kamu masa kuliah. Tapi saya percaya begini, bahkan fase-fase kuliahmu pun, perkuliahanmu pun sebagai mahasiswa adalah masa-masa yang penting untuk Tuhan mempersiapkan kamu hal yang jauh lebih besar di hari yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi next slide. Setiap bagian dalam hidup kita adalah fase dan musim di mana Tuhan membentuk dan mempersiapkan kita. Keberhasilan Musa memimpin bangsa Israel, tahukah kamu? Dimulai bukan ketika dia sampai di padang gurun, tetapi ketika dia sampai di Median. Rencana Tuhan yang besar buat kamu tidak dimulai dari nanti kamu diwisuda sarjana
ilmu komunikasi, sarjana bahasa Inggris, sarjana guru, apapun itu namanya. Tapi keberhasilan rencana Tuhan yang besar untuk kamu itu dimulai dari pas kamu duduk di bangku kuliahmu. Itu sebabnya menurut saya, salah satu kunci kita bisa memenuhi panggilan Tuhan adalah begini: serius di setiap fase hidup kita. Perhatikan ya, sebelumnya boleh, sampai di sini, dengarkan baik. Kalau kamu mau Tuhan serius di masa depanmu, pastikan kamu tidak bercanda di masa kinimu. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau kamu mau Tuhan serius di masa depanmu, pastikan kamu tidak bercanda di masa kinimu. Saya percaya Tuhan berhasil pakai Musa pimpin bangsa Israel, karena selama di Median Musa juga sungguh-sungguh dengan hidupnya. Ada banyak orang yang mengerti ini. Itu sebabnya mereka menyia-nyiakan masa perkuliahan mereka. Mereka menyia-nyiakan masa kampus, masa studi mereka. Karena mereka pikir kehidupan mereka dimulai sejak toganya dipindahkan dari kiri ke kanan. Padahal justru rencana Tuhan yang besar buat kamu sudah lebih dulu dimulai. Bahkan ketika Dia mempersiapkan kamu masuk dalam tempat pendidikanmu. Nah, ini yang saya mau bagikan buat kita, untuk mengingatkan kamu bahwa masa perkuliahanmu itu adalah masa yang penting dan berharga. Supaya kamu mulai serius. Saya menjaga kamu, pesan Tuhan ini buat kamu. Kalau hari ini kamu bercanda di masa perkuliahanmu, di masa medianmu, apa jaminanmu untuk berharap Tuhan akan serius di masa depanmu? Bagaimana kamu bisa menjamin dirimu bahwa kamu akan serius di masa depanmu? Kalau kamu tidak terlatih di masa kini, bagaimana kamu yakin kamu akan terlatih di masa depan? Itu sebabnya hari ini saya berdoa supaya kamu mengerti pesan Tuhan bahwa begini, dengarkan baik. Ini adalah masa yang penting di mana Tuhan sedang proses kamu. Perkuliahan kamu, kelas kamu setiap hari itu adalah proses Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tuhan mengizinkan kita, next slide, di musim penuh dengan air mata, banyak tantangan, next slide, banyak rintangan, banyak masalah, kesulitan, beban yang sedang kamu alami di masa-masa kuliah, menghadapi dosen yang menjengkelkan, menghadapi kehidupan yang penuh dengan keterbatasan, kadang diperlakukan tidak adil. Kadang ada masalah yang di luar dari perkiraanmu, di luar dari harapanmu. Kamu bilang begini, Tuhan saya sementara berkuliah, tapi kenapa Tuhan izinkan ada pergumulan terjadi di keluargaku? Kamu tidak mengerti, tapi saya percaya begini bahwa musim penuh dengan air mata itu Tuhan izinkan terjadi untuk mempersiapkan kamu, dipercayakan hal yang jauh lebih besar, katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Maka apa yang kamu perlu lakukan supaya kamu tidak menyia-nyiakan masa kuliahmu? Ini saya mau bagi buat kita. 1. Kalau hari ini kamu mengerti bahwa Tuhan serius dengan masa-masa berkuliahmu, hari ini kamu harus belajar untuk fokus kepada visi dan tujuan Tuhan dalam hidup kamu. Tahukah kamu bahwa tidak ada satupun yang kebetulan? Kalau kamu masuk kuliahmu, kampusmu hari ini, fakultasmu hari ini, kelasmu hari ini, kotamu hari ini, semuanya dalam kendali dan rencana Tuhan, dan ada tujuan Tuhan buat kamu. Kenapa kamu masuk jalur mandiri? Kamu mesti bayar mahal-mahal supaya kamu bisa kuliah. Bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang tuamu, tapi memenuhi kerinduan Tuhan buat kamu. Kenapa kamu jauh-jauh tinggalkan kampungmu untuk pergi kuliah? Bukan hanya untuk mencapai cita-citamu, tapi untuk mencapai cita-cita Tuhan buat kamu. Tuhan itu punya tujuan yang besar yang sedang Dia persiapkan buat kamu, dan Dia mulai di masa-masa perkuliahan kamu. Itu artinya begini, kalau hari ini kamu sedang berkuliah, kamu harus tahu bahwa bahkan kuliahmu pun juga adalah bagian dari rencana dan tujuan Tuhan. Kenapa orang menyanyiakan masa kuliahnya? Sederhana banget, dia nggak ngerti kenapa dia kuliah. Kenapa kok kuliah? Nak, Nabila nama aku kalau di rumah Nabi nggak apa-apa nak. Disuruh saya pergi kuliah nak. Iya pak. Kenapa kamu kuliah? Kenapa di?
Kenapa kau ambil jurusan, apa sekarang jurusan yang lagi rame ya? DKV, yang DKV yang tangannya dada, selain Eklin. Oh ada juga, puji Tuhan. Ya, saya mau lihat, yang perawat angkat tangannya, dia malu-malu. Cuman satu. Yang farmasi angkat tangannya. Yang guru angkat tangannya. Wih, keren. Matematika angkat tangannya. Fisika angkat tangannya. Biologi angkat tangannya. Kedokteran angkat tangannya. Akuntansi angkat tangannya. Wih, keren. Sastra angkat tangannya. Sastra silalahi maksudnya. Apa lagi ya? Apa yang saya belum sebut? Pastry? Teknik angkat tangannya. Jangan mau disuruh-suruh cuttingmu. Apa lagi ya? Fisip angkat tangannya. Gizi angkat tangannya. Cuma satu. Ada lagi. Apa yang belum disebutin? Jangan malu-malu. Ekonomi. Apa lagi? Yang lupa jurusannya. Psikolog angkat tangannya. Iya ada juga di belakang. Apa lagi ya? Oh STT angkat tangannya. Oh haleluya. Kasih tepuk tangan sobat STT-ku. Tenang, 2 baris ke depan juga rencananya mau STT kalau tidak salah ya. Tapi Alkitab bilang begini. Next slide. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Wahyu itu dalam terjemahan aslinya artinya visi. Alkitab bilang begini, kalau tidak ada visi, rakyat jadi liar. Kenapa mahasiswa liar? Dia tidak punya visi. Kenapa mahasiswa liar? Dia tidak punya tujuan. Minimal begini, kalau kamu gak ngerti tujuanmu, belajar mengerti tujuannya. Kamu mungkin belum punya tujuan, tapi Tuhan sudah punya tujuan buat kamu. Karena kalau dia gak punya tujuan, gak mungkin dia bawa kamu sejauh ini sampai sini sekarang. Kalau dia gak punya tujuan, gak mungkin dia pelihara kamu sampai sekarang. Kalau dia gak punya tujuan buat kamu di kampus kamu hari ini, kamu sudah pulang dari minggu lalu mungkin. Atau mungkin kamu sudah pulang dari pertama kali kamu sampai di Makassar. Tapi kenapa ada banyak sekali masalah pergumulan dan rintangan dalam hidupmu dalam masa kuliah, tapi kamu masih diberi kekuatan sampai hari ini karena ada tujuan yang besar buat kamu. Itu artinya jangan biarkan perkuliahanmu berjalan begitu saja tanpa tujuan. Kamu perlu mengerti ada rencana yang Tuhan, ada mimpi yang besar yang Tuhan sedang persiapkan buat kamu. Karena next slide, tanpa visi dan tujuan maka kehidupanmu, perkuliahanmu akan menjadi sia-sia. Kenapa makanya ada orang banyak dari kampung sampai sini tidak ngerti dia mesti ngapain, cuman masuk kuliah kalau bangun. Kalau enggak bangun dia besok tomping. Kuliah cuman kalau sekedar mengisi absensi. Dia nggak tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dia. Sekali lagi, kalau kamu bercanda di masa kinimu, jangan berharap ada hal yang serius di masa tuamu. Itu sebabnya kalau kamu sadar bahwa ada panggilan Tuhan dan rencana Tuhan yang besar di masa-masa perkuliahanmu sekalipun, maka kamu akan sadar bahwa masa-masa kuliah ini adalah masa-masa yang berharga. Besti, dengarkan baik. Kalau kamu menganggap rendah masa-masa kuliahmu, kamu gak serius dengan kesempatan yang Tuhan kasih, kamu udah sadar betapa besarnya rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di masa perkuliahanmu. Next slide. Itu sebabnya hanya jika kamu sadar bahwa hidupmu berharga, masa depanmu berharga, kamu tidak akan hidup dengan cara yang murah. Saya mengerti dalam perkuliahan tidak mudah. Tapi setidaknya kalau kamu tahu bahwa dalam perkuliahan ada rencana Tuhan yang besar, ada maksud Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang dahsyat di hari yang akan depan, saya percaya kamu tidak akan bercanda dalam kuliah. Kalau kamu juga punya tujuan dalam perkuliahan, kamu akan jauh lebih kuat. Tujuan menentukan kekuatan. Itu sebabnya hanya yang mengerti tujuan, next slide, yang tidak akan menyerah di tengah jalan.
Setiap kali mau putus asa, aduh berhenti tidak bisa ke kuliah. Kita ingat ada doa dari orang tua kita, dari ayah, dari ibu kita yang memberikan kita semangat untuk mencapai apa yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Waktu kita sudah mulai putus asa karena mungkin kondisi yang mendekan kita, saat kita tahu Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, kita mulai bangkit lagi untuk mengerjakan apa yang di depan mata kita. Itu sebabnya saya berdoa supaya hari ini setidaknya, sebentar kita akan berdoa, saya minta supaya Tuhan taruh tujuan di hati kamu. Bukan hanya sekedar untuk mencapai gelar atau mencapai sarjana, no. Tapi untuk menghidupi kerinduan Tuhan buat kamu. Tuhan mau apa sih buat kamu? Tuhan mau pakai kamu di mana? Dan sehingga kalau kamu tahu tujuan Tuhan, apapun tantangan, apapun rintangan yang kamu hadapi, kamu tidak akan menyerah dan putus asa di tengah jalan. Apa yang buat kita lelah? Salah satunya memang karena tidak punya tujuan. Saya kan lagi suka lari ya, di CPI. Boleh cari foto saya di Foto You. Lari kayaknya lama sekali. Tapi setiap kali saya lihat jam, setiap kali saya lihat almater saya bilang begini, oke, saya tahu saya harus lari 5 kilo. Setiap mulai capek, di 2,5 kilo, saya sudah capek, aduh kakiku kram sekali. Saya lihat, sudah setengah. Ayo semangat. Lari lagi, di 3,5 kilo, capek sekali, aduh. Lihat, sayangnya tinggal 1,5 lagi. Lari terus, sampai terus saya mulai jalan, lari terus, saya bohong kalau lari terus. Sudah capek, aduh mau pulang saja. Lihat, sudah 4 kilo. Jalan lagi. Mulai rintih-rintih hujan, lihat, sayangnya 4,5 kilo. Tinggal 500 meter lagi. Wah, tambah semangat. Kenapa? Karena saya punya tujuan. Hari ini, siapapun kita yang mungkin suami, hampir putus asa, saya berdoa Tuhan kasih tujuan di hati kamu. Supaya ada kekuatan, ada semangat untuk angkat badanmu dan mulai kembali berlari. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, apa yang kamu perlu persiapkan, apa yang perlu kamu lakukan. Yang ketiga saya pelajari adalah begini. Satu, fokus kepada visi dan tujuan Tuhan. Supaya kamu bisa mencapai garis finish di masa perkuliahanmu. Yang kedua ini, kamu perlu belajar untuk memanfaatkan waktu yang ada. Ingat Musa, saya selalu suka kalimat ini. Musa memaksimalkan waktunya di Median sehingga dia mendapat hasil yang maksimal di padang gurun. Kolose 4 ayat 3 bilang begini, hiduplah dengan penuh hikmat. Tuhan minta kamu penuh dengan hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu untuk apa? Waktu untuk belajar, waktu untuk cari kenalan, waktu untuk apa? Waktu untuk cari pengalaman, bukan waktu untuk begadang main game. Sorry, maafkan saya. Karena kalau kau main game bisa di rumahmu, besti. Bukan waktu untuk nongkrong-nongkrong di luar. Woi, nanti kalau kau S1 nih baru susah kau cari kerja, bebas kau nongkrong itu. Waktu bukan untuk, maafkan saya, berkelahi sama orang. Ada orang selama kuliah ribut terus. Ribut sama cuttingnya, ribut sama teman kelasnya, ribut sama dosennya, ribut sama ibu kosnya. Tapi waktu yang Tuhan persiapkan itu berharga. Untuk kamu pergunakan. Pengkhotbah 3:1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk setiap kegiatan di bawah langit ada waktunya. Tahukah kamu bahwa next slide ini penting. Apa yang kamu tulis di masa perkuliahanmu akan dibaca orang lain suatu hari nanti. Waktu saya kuliah, saya gak ngerti itu. Tapi hari ini saya ngerti. Saya dulu tinggal di asrama. Saya senang sekali tinggal di asrama. Kenapa? Karena saya mungkin orangnya suka ngobrol sama orang. Agak susah kalau ya kadang introvert, kadang juga bisa sendiriku.
Jadi suka kalau rame-rame. Saya pernah coba kos, tapi kayaknya di tempat kos sepi, tidak ada orang ditemui, keluar masuk sendiri, kembali lagi di asrama. Dan selama di asrama saya punya kerjaan tuh keliling-keliling, satu kamar ke kamar yang lain. Selain minta makanan, dia silaturahmi. Semua orang saya ketemu. Dan saya nggak tahu, ternyata di asrama saya dikenal orang yang ramah, sering ketemu sana sini, sering ketemu orang. Waktu yang ada, maksimalkanlah untuk berbuat baik di masa kuliahmu. Karena itu yang akan orang ingat nanti. Saya berdoa, kok tidak diingat orang. Siapa namamu? Lucky. Oh yang mencuri dulu waktu kuliah di. Oh itu yang kerja dulu pacaran terus. Tempat kuliahmu itu banyak orang, banyak kesempatan untuk kenalan begitu banyak orang. Kalau kamu hanya habiskan waktumu untuk satu wanita, satu pria, kamu yang rugi. Menurut saya, belum tentu juga jadi suamimu. Wah yang ketawa pengalaman. Yang diam-diam apa? Pelaku utama. Kasih tahu kiri kanan, kok pengalaman tuh pelaku. Di waktu kuliah adalah masa-masa menulis paling baik. Tulislah hal-hal yang baik untuk orang-orang yang kamu temui, untuk dosenmu, untuk kakak tingkatmu, untuk teman kelasmu. Kamu tidak akan pernah tahu siapa yang kamu tolong hari ini, satu saat bisa tolong kamu. Kepada siapa kamu berbuat baik hari ini, satu saat bisa berbuat baik kepada kamu. Jangan juga lupa, kepada siapa kamu benci hari ini, jangan sampai satu-satu Tuhan pakai dia yang tolong kamu. Daripada pakai waktu untuk kumpulkan banyak musuh, kenapa enggak pakai waktu untuk kumpulkan banyak teman? Waktu perkuliahan itu waktu-waktu yang berharga, karena di masa-masa kuliah kau bisa mengalami banyak hal, belajar banyak hal. Pakai waktu untuk belajar, jangan cuma di kamar terus, kamu yang rugi itu. Next slide. Itu sebabnya hari ini kejar hubungan, jangan hanya penilaian, kejar kesempatan, jangan hanya penghargaan. Tidak ada yang salah PK tinggi. Tapi kalau PK-mu 49, adakah? 4. Tapi di kelas juga 40 orang musuhi kok. Ini yang paling ambis kah? Dia yang paling mau dibilang si paling. Orang tidak ingat kau sebagai orang yang paling pintar. Orang ingat kau sebagai orang yang paling eksklusif dan tidak mau bergaul. Jangan kejar penghargaan, kejarlah kesempatan. Kalau diberikan tanggung jawab, diberikan kesempatan, pakai dengan baik. Walaupun mungkin seringkali tidak dihargai. Sekali lagi, masa-masa perkuliahan adalah masa-masa terbaik Tuhan proses kehidupan kita. Pergunakan waktu yang ada dengan maksimal. Satu hari kamu akan rindu dengan masa perkuliahanmu dan kamu gak bisa kembali di masa-masa itu. Kalau hari ini punya pertemanan, pakai pertemanan dengan baik. Jangan sampai kamu menyesal, masa kuliahku cuma saya pakai untuk pergi di CPI setiap malam minggu. Itu pun cuma duduk-duduk, enggak belanja. Saya berdoa ada kisah yang luar biasa, ada pengalaman yang luar biasa yang Tuhan izinkan kamu alami dalam masa-masa perkuliahan. Yang terakhir, apa yang kamu perlu perhatikan? 1, berfokus pada visi Tuhan. 2, manfaatkan waktumu yang ada. Yang 3, saya mau bagi nih. Apa yang kamu perlu perhatikan saat Tuhan izinkan kamu dalam musim perkuliahan? Percayalah dan setialah dalam proses Tuhan. Kalau hari ini ada banyak hal yang tidak menyenangkan, ada begitu beban yang berat, ada hal-hal yang tidak mengenakan hati, sama seperti Musa di Median, yang awalnya tinggal di istana, tiba-tiba masuk kandang binatang, cium bau yang busuk sekali, tidak sesuai dengan kerinduan. Kadang mau menyerah, kadang mau putus asa. Saya mau bilang hari ini, belajar setia dan percaya pada proses Tuhan. Katakan amin. Ada orang bilang begini, Kak, tugas akhirku udah selesai. Dek, belajar percaya dan belajar setia. Yang penting kau kerjakan pasti selesai. Kenapa tidak pernah selesai? Tidak pernah kau kerja, Ki. Dulu, saya waktu skripsi, waduh kadang sampai keluar-keluar dari mata aku. Karena begadang kerja. Satu kali Tuhan hiburkan dengan cara apa? Waktu saya lagi begini, komputerku tiba-tiba ada satu kelas begini.
Peter, semangat kok. Itu skripsi kayak permen, hisap pelan-pelan, lama-lama habis. Dia cuma bilang begitu. Tapi saya punya hati langsung kayak dihibur luar biasa, langsung kayak saya kayak merasa Tuhan bicara buat saya. Waktu saya udah mau menyerah, aduh bagaimana caranya selesaikan tugasku banyak sekali. Aduh deadline besok mesti dikumpul, sudah jam 4 pagi ini. Saya percaya Tuhan akan berikan penghiburan. Ada hal yang baik Tuhan persiapkan kalau kita mau setia dalam proses Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Ada masa depan buat kita. Ada rencana Tuhan yang besar buat kita. Untuk hal yang kamu tidak mengerti, untuk hal yang kamu tidak pahami, Tuhan sudah persiapkan rencananya di hari depan. Jadi sebabnya saya mau katakan buat kita, seberat apapun kondisi, situasi, pergumulan yang kamu alami, justru ini penting. Tahukah kamu bahwa masa-masa perkuliahan itu adalah masa-masa terbaik untuk kamu mengalami Tuhan? Karena mungkin sebagian besar kita waktu kuliah adalah masa pertama kali Tuhan izinkan kita hidup sendirian. Dulu di kampung kita punya orang tua. Kita gak sadar bahwa iman kita itu iman nebeng sama orang tua. Kalau dulu di kampung mau ndak mau setiap minggu pagi mesti gereja. Sekarang mending kalau ingat itu hari Minggu. Kalau dulu kita ndak bangun, wah bangun kok jam 9, jam 10 rapi gereja. Sekarang bangun pagi sebentar, dia mau mencuci. Ada di ibadah sore. Mencuci pas sore, malam pide baru kamu tidur. Tidur tahu-tahu bangun pagi. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Waktu dulu kita di kampung, kita semangat sekali melayani. Kita setia sekali pergi ke gereja. Kenapa? Karena mungkin cuma itu satu-satunya pilihan dan hiburan dan juga kebahagiaan yang kita punya. Sekarang, mana yang dulu tiap minggu latihan tamborin? Mana yang dulu tiap minggu pagi atur kursi di gereja? Mana yang tiap minggu dulu singer di gerejanya? Mana? Belum dibangun. Justru masa-masa kuliah itu masa-masa kita diberi kesempatan untuk punya iman yang mandiri. Sekarang bergantung sama kamu. Kamu yang perlu latih imanmu supaya kamu percaya pada Tuhan bukan lagi karena aktivitas rohani orang tuamu, tapi karena aktivitas rohanimu. Kalau dulu kamu ke gereja karena orang tua yang bawa, hari ini Tuhan yang undang langsung kamu untuk ketemu dengan Dia. Makanya ada begitu banyak orang yang hilang di sini. Kenapa? Oh, karena dia nggak ngerti bahwa justru masa-masa ini Tuhan mau langsung berhubungan dengan kamu. Ini pesan Tuhan buat kita hari ini. Bahwa justru di masa-masa kuliah kamu, pastikan kamu tidak kehilangan Tuhan. Jangan sampai justru di tempat ini, di Makassar, di kota, bukannya kamu semakin mengasihi Tuhan. Waduh, saya mengerti kamu banyak tugas, saya mengerti kamu banyak kegiatan, tapi saya percaya begini, semua yang dari Tuhan tidak akan bawa kita jauh dari Tuhan. Kalau kuliahmu dari Tuhan tidak mungkin diizinkan. Oh saya mengerti Joko paham Ji, memang saya kusur kopi Makassar supaya tidak piko gereja. Nah hari ini saya berdoa supaya kamu mengerti, belajar percaya sama Tuhan. Nah ini pesan Tuhan buat kita, next slide. Kalau ada hal yang kamu rindukan hari ini, ada hal yang kamu gumulkan, ada masalah, tantangan, ini pesan yang Home selalu punya. Kalau Tuhan punya rencana buat kita, Tuhan yang utus, selalu Dia yang urus. Tuhan yang bawa, Tuhan juga yang pelihara. Amin. Dek, tidak mungkin Tuhan bawa aku jauh-jauh di sini cuma untuk menderita. Tidak mungkin Tuhan bawa aku jauh-jauh ke Makassar cuma untuk stres karena masalah kuliahmu. Dan mungkin Tuhan bawa kau jauh-jauh Makassar cuma untuk konflik dengan teman kuliah atau dengan dosenmu.
Saya percaya dan maksud dan rencana Tuhan. Saya undang Wel Singer maju ke depan. Itu sebabnya percaya kepada Tuhan dan setia dalam proses itu. Apapun yang sedang kamu alami, kerjakan. Susah, banyak tantangan, setialah. Next slide. Karena yang setia dalam perkara kecil layak dipercaya perkara yang besar. Saya tutup dengan cerita Daud. Next slide. Sama seperti Musa, proses Tuhan panggil kehidupan Daud juga mengalami banyak fase. Daud pernah mengalami fase di mana dia tidak dipercaya. Dia dipilih jadi raja, tapi dia tidak dipercaya. Daud itu raja yang dipilih Tuhan, tapi diabaikan manusia. Saya kalau jadi Daud, mungkin saya bilang begini, Tuhan, saya kira kau bukan jadi raja, Kak. Tapi kenapa saya dikasih rendah begini sama orang? Orang tuaku tidak perhitungkan saya, kakakku rendahkan saya, bilang lebih baik saya jaga binatang daripada saya lawan Goliat. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud belajar setia. Walaupun dia sudah dipilih jadi raja, dia tetap kerjakan hal-hal yang kecil. Dia tetap jadi gembala 2-3 ekor domba. Dari situ saya belajar begini. Next slide, ini penting buat kita. Belajarlah setia di tempat kecilmu, dalam perkuliahanmu, dalam kelasmu, dalam aktivitasmu. Daud itu dipanggil bukan dari istana, tapi dari padang rumput. Tuhan itu lihat potensimu, bukan nanti waktu kamu kerja. Dari kamu masa-masa kuliah, kamu bisa dipercaya, tidak. Tuhan lihat hatimu itu bukan nanti. Waktu kamu punya banyak uang atau banyak pekerjaan, dari sekarang Tuhan sudah lihat hati kamu. Tuhan itu pilih Daud bukan karena kemampuannya, tapi karena hatinya. Itu sebabnya hari ini kalau kamu belajar percaya dan setia kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan bawa kamu melewati semuanya. Percaya, katakan amin. Saya undang kamu bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Next slide. Ada 3 pesan Tuhan yang saya berdoa kamu bisa bawa pulang untuk masa-masa perkuliahanmu. Fokus pada rencana dan tujuan Tuhan buat kamu. Dia punya tujuan buat hidupmu. Jangan sia-siakan waktumu, manfaatkan waktu yang ada. Percayalah dan setialah dalam proses Tuhan, walaupun situasimu sulit dan berat. Saya percaya kita mengalami banyak hal yang tidak jauh berbeda. Setiap hari masuk ke kuliah, pulang pergi, kadang naik gojek, kadang nebeng sama teman. Banyak tantangan, kita jauh dari keluarga, orang tidak tahu kita punya masalah di kosan, kita bergumul dengan diri sendiri. Tapi saya percaya setidaknya hari ini kamu dihibur Tuhan, kamu dapat pesan bahwa ada hati Tuhan buat kamu. Katakan amin.